Halo man, saya Aryo dan ini adalah Tim Camp. Di video survei kali ini kita bakal survei campground yang ada di wilayah Rembang. Nah ini cukup jauh, soalnya kita harus menyeberang dari pantai-pantai yang ada di Rembang ini untuk menuju ke tempat ini. Namanya apa? Pulau Gede. Pulau Gede Rembang, campground epic di tengah laut man. Nah ini beralamat di Kabupaten Rembang sebelah utara, di area pesisir pantai gitu. Untuk akses ke lokasi ini melalui kapal-kapal nelayan di beberapa titik. Jadi beberapa titik pantai di utara ini menyediakan transport buat nyebrang ke pulau man. Harganya ya cukup bervariasi. Nah, misalnya melalui Pantai Wates nih, ini dipatok dengan harga 250.000 sampai 300.000 man. Dengan daya tampung kapalnya bisa sampai 12 orang lebih dikit. Itu cuma PP sehari. Ya kayak berangkat pagi atau siang, ntar pulangnya sore. Nanti bila pengen dijemput hari esoknya, nah ini harganya bisa sampai 500 ribuan. Maklum, soalnya di sana juga destinasi wisata, jadi ya harganya juga cukup wow. Nah, misal kalau melalui Pantai Kabongan atau pantai-pantai yang base-nya itu adalah tempat kumpul nelayan, ini bukan yang pariwisata ya, harga biasanya dihitung per kepala. Ini bisa kayak 55.000 per 6 orang, 50.000 per 7 orang, 45.000 per 8 orang, 40.000 per 9 orang, 35.000 per 10 orang, 30.000 per 11 atau 12 orang, dan seterusnya. Jadi makin banyak personil yang nyebrang, makin murah man. Kalau sendiri mah ya nego sama yang mau ngantar. Harga segitu, nah ini yang bagus nih. Ini udah termasuk PP dengan dijemput besok paginya man. Dan wajib nih, ini wajib ya, untuk konfirmasi pemesanannya H-1 paling maksimal. Nah, untuk nyebrang pun ini menyesuaikan tinggi tidaknya gelombang air laut pada hari keberangkatan. Soalnya ya pengaruh angin barat ya, yang bisa buat gelombang air laut jadi sulit diarungi man. Jadi butuh konfirmasi dulu lagi nih, kira-kira kapalnya bisa nyebrang hari ini nggak mas? Jadi ya nanti dikonfirmasi sama masnya, oh bisa mas, oke berangkat. Juga pengaruh air pasang atau air surut ini biasanya sih berpengaruh juga. Jadi kebanyakan berangkatnya jam 10 pagi atau jam 11 atau jam 12. Kalau baliknya ya juga biasanya sebelum maghrib, itu yang kalau tektok tadi ya. Nah ini durasi penyeberangan juga bervariasi. Kalau dari Wates yang tadi, itu yang paling dekat nih, ya jaraknya ke pulau cuma 30 menit. Jadi beda sama yang dari Kabongan, ini memakan waktu kira-kira 1 jam. Tapi kalau dari Kabongan itu deket banget sama yang Rembang. Jadi dari alun-alun Rembang bisa naik bus, turun aja di SMP 3 Rembang. Dari situ tinggal jalan kaki ya sekitar 500 meter bisa nanya nelayan di situ. Atau kalau enggak nanti hubungin CP yang saya cantumin di deskripsi. Lain halnya kalau misalkan kalian start dari Wates nih, ini bisa naik ojek online dari ya entah terminal atau dari alun-alun Rembang lah yang paling mudah. Itu nanti turunnya di jalan pintu masuk di dalam. Tapi kalau naik bus ya nanti harus jalan lagi sekitar 1 kilo atau 2 kilo kalau nggak salah sih. Ya cukup jauh sih man. Mending naik ojek online aja. Nah selanjutnya ini karakteristik area campgroundnya. Gimana bentukannya? Ya asik man, cukup datar, lempeng, nggak berundak kayak yang di gunung-gunung. Ya didominasi dengan pasir dan tanah, plus dicampur banyaknya pecahan terumbu karang yang ya berada di sekitar pantai. Ya jadi runcing-runcing sih kalau mau ke pantai, terutama nggak pakai alas kaki, sakit man. Kebanyakan campers memilih di area terpasir, ya di sekitaran vegetasi pohon cemara atau area terbuka di sekitaran pinggir pantai. Yang area tanah ini tempatnya masih cukup rimbun soalnya, dengan semak-semak dan pepohonan kecil.
Ya jadi saya sarankan mending yang di area berpasir aja sih. Dan berhubung areanya berpasir, jadi kalau bawa tenda atau pakai flysheet ya sediakanlah pasak yang cukup panjang man, biar nancap di pasirnya kokoh. Ini untuk cuaca kalau cerah ya ini cukup bersahabat man. Angin nggak terlalu kencang, habis itu air laut juga nggak mengancam keselamatan kita di pulau, jadi aman man. Malah saya pikir ini cenderung hangat, soalnya semalam saya ngerasain nggak perlu pakai SB, jadi kalau tidur cukup gelar matras aja terus tidur. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu adalah tikus tanah. Ya di sini masih banyak tikus tanah, jadi logistik kalian bisa mungkin terus diawasi, atau kalau perlu kalau misalkan kalian mau tidur itu digantung aja man, jadi aman. Ini adalah hasil dari kerja tikus tanah yang berhasil mencuri logistik saya. Ya ini saya teledor nih, jadi tasnya yang bolong-bolong. Sama yang lainnya adalah adanya ya ini kayak apa sih kalian nyebutnya? Kalau saya nyebutnya ya kepiting bertempurung. Ya dia masih banyak di sini, gede-gede lagi. Ini yang salah satu yang gede yang saya temuin. Dia bersembunyi di bawah matras. Jadi ya kalau ada kresek-kresek perlu dicek dulu man, di bawah matras ada apaan, biar aman. Sama ada nyamuk di laut. Ya ada nyamuk man, saya ngerasain ada nyamuk. Lumayan banyak sih nyamuk di sini. Tapi dia nggak terlalu ganas. Tapi lumayan. Jadi saya juga baru tahu kalau ada nyamuk di pulau. Oke lanjut ke daya tampung. Nah untuk daya tampung ini luas banget man. Mungkin mampu menampung sampai 100-an tenda isi 4. Mungkin ya. Kalau saya lihat ini mungkin banget. Ini di area berpasir ya. Nah, kalau misalkan di area tanah ya harus cari spot yang setidaknya cukup datar man. Dan hati-hati tikus tanah. Soalnya tuh base camp mereka. Nah, ini untuk faktor pendukung. Ya, tadi suasananya tenang, ditemani dengan desiran angin sepoi-sepoi, suara ombak. Juga sudah ada beberapa bangku buatan dari kayu, jadi bisa duduk santuy man. Cukup teduh juga di bawah pohon cemara di siang hari. Udah ada naungannya kayak gini, bikin syahdu. Spot api unggun juga banyak man, plus kayunya yang gratis dan banyak tersebar di pinggir pantai. Nih kayu, nih kayu, nih kayu, nih kayu, nih kayu. Wah banyak man kayu yang terdampar. Kayu yang terdampar itu the best banget kalau misalkan buat api. Jadi api unggun nggak masalah. Pas malam harinya cakep. Sayangnya saya nggak punya rekaman buat malam harinya. Ya kita ditemani oleh lampu kota-kota yang ada di pinggiran pantai Rembang man. Indah. Kurang apa lagi man. Ini sangat-sangat recommended kalau kalian pengen ngecamp jauh dari hiruk pikuk kota. Sinyal ada dong di sini 4G ya, cukup kencang sih kalau nggak ada angin yang kencang. Soalnya di sini ya kadang naik kadang turun kadang hilang, tapi 4G man ya, cukup keren kalau buat saya. Nah beralih ke fasilitas yang tidak ada nih man, yaitu adalah air tawar. Ya kalian harus bawa sendiri airnya sebelum nyebrang. Kalau air laut mah melimpah. Jadi bagi yang pengen mandi-mandi cantik setelah mandi air laut, setidaknya saya sarankan untuk membawa 1 galon air untuk 1 malam. Ya itu kalian bisa bebas untuk mandi-mandi cantik. 1 galon air ya man, itu untuk 1 orang, bukan buat beramai-ramai, 1 orang. Dan MCK juga ya berhubung ini pulau ya, jadi nggak ada toilet, harus gali dan tutup sendiri lubang galiannya. Jadi jangan lupa bawa sekop agar tidak ada polusi yang dapat merugikan orang lain. So wajib ya man, gali lubang tutup lubang. Juga jangan berharap ada warung ya di sini, nggak ada. Jadi siap bawa semua perbekalan sebelum nyebrang. Ya kecuali ini ada hari spesial sih kayak Kupatan, itu katanya di sini banyak warung, baik yang jualan
dan lebih ramai daripada biasanya. Juga tempat sampah. Nah, untuk kalian-kalian wajib hukumnya bawa kembali lagi sampah yang kalian bawa ke pulau ini. Biar bersih man, biar kalian besok-besok kalau pakai lagi bersih. Kalau misalkan ngecamp di pantai ini, tolong banget bawa lagi sampahnya pulang. Jangan ditinggal, apalagi dibuang ke laut. Untuk retribusi dan biaya-biaya lainnya, ya bisa dibilang untuk retribusi di pulau sendiri ini tidak ada. Cuma ngeluarin modal buat masuk lokasi wisata pantai, parkir inap di pantainya, dan biaya sewa kapal penyeberangan. Nah, itu doang man. Oke, nah ini saran aja sih buat yang mas-mas atau mbak-mbak yang membuka jasa penyeberangan. Ya kalau bisa ada pelang buat di sini menerima penyeberangan ke pulau. Jadi ya mempermudah kita yang nggak tahu, oh di sini ada pulau. Gitu man, kan lumayan nambah-nambah. Oke man. Nah tadi survei singkat tentang Pulau Gede yang ada di Rembang, dan bisa dilihat di sini view-nya masih enak dilihat, pantainya masih bersih, cukup bersih, dan udah saya coba buat ngecamp. Recommended buat kalian yang pengen nyoba di sini, mau ngajak teman, saudara, dan rombongan. Nah ini juga masih muat, dan tentunya sewa kapal semakin banyak semakin murah. Oke man, itu video survei hari ini, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen jika perlu. Saya Aryo, pamit.